Salam bahagia buat Bapak dan Ibu semuanya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang implementasi kurikulum Merdeka dalam pelatihan platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, mari kita membahas apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah dan perlu diadaptasi. Bapak dan Ibu, mari kita pelajari materi berikut ini. Untuk memahami pengertian daripada kurikulum, mari kita memahami kurikulum menurut Permendikbud nomor 718/P/2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan ajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejalan dengan itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang unik tentang kurikulum. Menurutnya, dalam merancang kurikulum harus ada perhatian secara holistik terhadap aspek intelektual, moral, dan spiritual siswa. Beliau percaya bahwa pendidikan harus mampu membentuk karakter yang kuat dan menghormati keberagaman budaya. Kurikulum ini adalah secara yang holistik, artinya melibatkan aspek intelektual, moral, dan spiritual siswa. Selain itu, kurikulum ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri dan menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, maksud pendidikan dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, maka pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Kita sebagai guru juga harus belajar terus untuk mengikuti perkembangan dan tren masa kini. Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah tahu bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya? Oleh karena itu, kurikulum perlu berubah dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah, yaitu terdiri dari 1. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan generasi masa depan yang visioner. Adaptasi kurikulum dalam satuan pembelajaran. Harusnya, satuan pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat tinggal dan tuntutan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, terus berkembang sesuai dengan konteks, diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan mereka. Bapak dan Ibu, bagaimana kurikulum diterapkan dalam pembelajaran? Mari pahami prinsip umum pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangunkan kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak guru,
Bagaimana cara mewujudkan kurikulum dalam pembelajaran? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita memahami pepatah yang mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana kita memaknai pepatah ini? Pepatah ini menyeratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Sejatinya, kurikulum berpihak pada murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus bisa berkolaborasi, baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Demikian pembahasan tentang kurikulum ini, dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Shalom.